Habib Rizik sebut Indonesia darurat kebohongan. Nasdem bilang jangan memecah belah soal darurat kebohongan. Jadi ya jangan kita terlaluan lah kalau membela Rizik Syihab. Buat para pendukungnya ya jangan berlebihan. Kalau memang salah ya salah, harus diproses secara hukum. Bukan lantas mengatakan bahwasanya ini adalah suatu kriminalisasi ulama atau pendoliman terhadap ulama. Tidak sama sekali. Ini murni penegakan hukum. Pembebasan Habib Rizik Syihab ini pasti pasti sangat diwaspadai. Bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri walau dia dikerangkeng di balik tembok penjara. Organisasi besutannya Front Pembela Islam sudah dibubarkan dan dilarang beroperasi. Sejumlah pimpinan lainnya termasuk juga Sekjen FPI Munarman itu dipenjara. Namun karisma Habib Rizik Syihab itu masih sangat besar. Darurat kebohongan itu ya memang ini permasalahan pokok kita ya dari sisi leadership kepemimpinan. Yang paling membuat kita miris adalah justru orang-orang yang tidak amanah, yang tidak trusted yang terpilih. Kenapa begitu? Karena hulunya sudah becek, hulunya sudah kotor. Kontestasi pemilihan itu semuanya ini semua. Miris saya mendengarnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bendahara Umum atau Bendum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Ahmad Syahroni, mengajak Habib Rizik Syihab perangi kebohongan. Hal ini ditegaskan ia merespon pernyataan Habib Rizik dalam konferensi pers siaran langsung pada Rabu 20 Juli. Kita paham memang masih banyak terjadi ketidakadilan dan yang darurat di negara ini. Makanya mari kita bersama-sama berjuang untuk menghilangkan hal-hal. Kendati demikian, Syahroni juga menyarankan agar Habib Rizik memerangi kebohongan dan kezaliman dengan cara yang benar. Tuh kan, malah memecah belah. Jangan kita bermaksud ingin melawan, tapi justru dengan cara-cara yang memecah belah bangsa, kata Syahroni. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini turut mengapresiasi status bebas bersyarat Habib Rizik yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya dengan bebasnya Rizik Syihab, dia berharap agar beliau bisa menuai pelajaran dari pengalamannya selama menjalani berbagai kasus hukuman. Ini saya juga berharap agar beliau lebih berhati-hati dalam berbagai tindakan beliau ke depannya. Karena walau bagaimanapun, HRS ini memiliki pengikut dan tentunya akan sangat baik jika beliau menggunakan pengaruhnya untuk hal-hal yang positif, damai, dan menyejukkan. Sebelumnya diberitakan Habib Rizik menyinggung perihal darurat kebohongan Ghazali hingga kerusakan berdampak pada kondisi negara. Habib Rizik menilai darurat kebohongan menjadi budaya di masyarakat. Habib Rizik kemudian mengungkapkan orang berakhlak baik akan memanfaatkan tubuhnya untuk membuat kebaikan. Begitupun akalnya yang bisa digunakan untuk memikirkan kebaikan. Gimana kita punya negeri di mana-mana ada kerusakan, di mana-mana ada kemungkaran. Saudara, maka kebohongan sudah membudaya di negeri kita. Lagi darurat kebohongan, dengan itu saya ingin sampaikan di sini saudara, apa itu darurat kebohongan? Apa itu darurat korupsi? Apa itu darurat kezaliman? Apa itu darurat hutang? Apa itu darurat ekonomi dan lain sebagainya. Maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua dengan revolusi akhlak. Orang yang akhlaknya baik semua, yang telah dari dirinya adalah kebaikan orang yang akhlaknya baik. Matanya digunakan memandang yang baik, telinganya digunakan untuk mendengar yang baik, kata hati Rizik terkait hal itu. Habib Rizik bebas hari ini. Kemenkumham bilang, jagat maya diramaikan foto-foto yang menampilkan Habib Rizik Syihab dengan tengah berfoto dengan sejumlah pegawai Balai Permusyawaratan kelas 1 Jakarta Pusat. Narasi yang terbangun Habib Rizik segera bebas dan penjara hari ini
Terkait hal itu, Kabak Humas dan juga Keprotokolan Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kemenkumham, Rika Afriyanti, mengatakan bahwa itu adalah foto-foto yang diambil kemarin. Informasi yang beredar mereka membantahnya. Karena itu mereka meminta awak media untuk bersabar terkait kapan Habib Rizik bebas. Habib Rizik bebas dari rutan Bareskrim Polri ini pada Rabu 20 Juli. Ia dapat menghirup udara bebas setelah ditahan sejak 12 Desember 2012. Selepas bebas dari rutan Bareskrim, Rizik langsung menuju kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Di sana keluarganya telah menunggu kedatangan Rizik. Dikutip dari akun Twitter Lembaga Informasi Persaudaraan Chevron, Persaudaraan Islam lebih disambut oleh istri, anak, dan menantu saat tiba di rumahnya. Dalam foto yang dibagikan tersebut, terlihat Rizik bersalaman dan mencium anggota keluarganya itu. Selain itu, Rizik juga ditaburi bunga. Kasus hukum Habib Rizik sebelumnya menjalani masa tahanan di rutan Bareskrim Polri. Di penjara atas 3 perkara. Yang pertama, tindak pidana kekerasan, tindak kesehatan dengan putusan pidana penjara selama 8 bulan. Perkara ini terkait dengan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Yang kedua, tindak pidana kekerasan dan kesehatan dengan putusan pidana denda dengan kerumunan di Megamendung. Denda itu sudah dibayar. Dan ketiga, tindak pidana penyiaran berita bohong dengan letusan pidana penjara selama 2 tahun. Perkara ini terkait dengan data swab Rumah Sakit Umi. Maka total hukumannya ialah 2 tahun 8 bulan plus denda 20 juta. Bendahara Umum atau Bendum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Ahmad Syahroni, mengajak Habib Rizik Syihab perangi kebohongan. Hal ini ditegaskan ia merespon pernyataan Habib Rizik dalam konferensi pers siaran langsung pada Rabu 20 Juli. Kita paham memang masih banyak terjadi ketidakadilan dan yang darurat di negara ini. Makanya mari kita bersama-sama berjuang untuk menghilangkan hal-hal. Kendati demikian, Syahroni juga menyarankan agar Habib Rizik memerangi kebohongan dan kezaliman dengan cara yang benar. Tuh kan, malah memecah belah. Jangan kita bermaksud ingin melawan, tapi justru dengan cara-cara yang memecah belah bangsa, kata Syahroni. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini turut mengapresiasi status bebas bersyarat Habib Rizik yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya dengan bebasnya Rizik Syihab, dia berharap agar beliau bisa menuai pelajaran dari pengalamannya selama menjalani berbagai kasus hukuman. Ini saya juga berharap agar beliau lebih berhati-hati dalam berbagai tindakan beliau ke depannya. Karena walau bagaimanapun, HRS ini memiliki pengikut dan tentunya akan sangat baik jika beliau menggunakan pengaruhnya untuk hal-hal yang positif, damai, dan menyejukkan. Sebelumnya diberitakan Habib Rizik menyinggung perihal darurat kebohongan Ghazali hingga kerusakan berdampak pada kondisi negara. Habib Rizik menilai darurat kebohongan menjadi budaya di masyarakat. Habib Rizik kemudian mengungkapkan orang berakhlak baik akan memanfaatkan tubuhnya untuk membuat kebaikan. Begitupun akalnya yang bisa digunakan untuk memikirkan kebaikan. Gimana kita punya negeri di mana-mana ada kerusakan, di mana-mana ada kemungkaran. Saudara, maka kebohongan sudah membudaya di negeri kita. Lagi darurat kebohongan, dengan itu saya ingin sampaikan di sini saudara, apa itu darurat kebohongan? Apa itu darurat korupsi? Apa itu darurat kezaliman? Apa itu darurat hutang? Apa itu darurat ekonomi dan lain sebagainya? Maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua dengan revolusi akhlak. Orang yang akhlaknya baik semua. Yang telah dari dirinya adalah kebaikan orang yang akhlaknya baik. Matanya digunakan memandang yang baik, telinganya digunakan untuk mendengar yang baik, kata hati Rizik terkait hal itu. Habib Rizik bebas hari ini. Kemenkumham bilang, jagat maya diramaikan foto-foto yang menampilkan Habib Rizik Syihab dengan tengah berfoto dengan sejumlah pegawai Balai Permusyawarakatan kelas 1 Jakarta Pusat. Narasi yang terbangun Habib Rizik segera bebas dan penjara hari ini. Terkait hal itu, Kabak Humas dan juga Keprotokolan Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kemenkumham, Rika Afriyanti, mengatakan bahwa itu adalah foto-foto yang Indonesia
Indonesia tanah